coba. Kita beri tepuk tangan dulu karena yang menjadi top skor bukanlah Kylian Mbappe, Harry Kane, siapapun, tapi ada bunuh diri. Iya. Terus sempat bahas kemarin ya. Gol bunuh diri. Dan kita juga mau tepuk tangan untuk Podfest. Luar biasa Podfest ya. Terima kasih sudah mengundang kita dan seru sekali ya acaranya ternyata ya. Dan ini adalah buat yang datang kemarin. Terima kasih sudah datang. Tapi kalau buat yang nggak datang kemarin, Anda melewatkan kesempatan Rossi guling-guling di rumput. Asli. Bukan guling-guling itu. Ini. Sama kayak Tom Hanks. Enggak. Ngelihat rumputnya nih. Wah, rumput GBK nih. Wah. Jajal lah. Thank Gitu you kan. banget buat podcast Mas Asia, Bos Kreator dan juga Retropus. Buzzer Retropus ya keren banget. Buzzer Udah ngajak Retropus. kita ya, luar biasa. Betul. Keren banget pakai apa ya? Drum. Kita memberikan cuba kepada warga dan ale-ale. Iya. Terus yang serunya sampai kuisnya agak sebentar ya ternyata. Iya, ternyata gue cepet Karena udah menjelang maghrib tuh Iya, kebetulan. Udah dipanggil pulang. Dipanggil Udah. pulang. Yang Udah jadi malam. yang VO-nya bekas sekretaris di radio gue lah gitu si DS. Tapi kalau kalimatnya dipanggil pulang agak serem Ros. Dipanggil pulang untuk Oh, iya, mandi. mandi. Dipanggil pulang. Jangan deh, kayaknya masih pengen. Nggak, maksudnya, ini kan ini udah tipis-tipis gitu kan, tipis-tipis. Agak takut gue sekarang gitu. Tapi karena gue udah pernah, ini kan tahun lalu gue juga ikutan. Kalau kesan lo gimana berdua di Podfest ini? Gue Cara-cara secara acara menyenangkan, tapi gue baru sadar ketika ini kayak stand up festival ya. Podcasternya stand up Iya, semua bener, ya kan. komedi Gue banyak. ngobrol sama Rio sama Molen gitu, terus kayak anak BKR terus kayak iya nih kebanyakan stand up ya nggak mau gimana emang podcast yang lagi naik-naik kan yang anak-anak stand up semua kan. Tapi ya mungkin bisa divariasiin lah di tahun depan. Tambah lagi ya, semoga banyak content creator nih. Iya, gue kan penasaran kemarin Rintik Seduh yang nomor 1 di Spotify itu gue bahas apa? Ngundang mantannya cuy. Wow. Wah gawat cuy. Serius loh. Mantannya atau mantan gimana gue lupa. Gue kan karena kan cuma denger dari Patra doang kan. Patra apa namanya? Patra sama dia sama Awe kan. Awe gue pernah nonton Rintik Seduh. Emang dia ngomong apa? Ngundang mantannya katanya. Anjir. Keren sih menurut gue. Podcast Mas pun bawa ini ya. Iya, openingnya udah gak bisa ngalahin si podcast Mas. Iya, niat digendong banget tuh. cuy. Gila. Digendong pakai kuda-kudaan gila. Keren Iya banget. kan? BKR sama Green Boys itu yang ngomong wancau terus. Karena Si Wanda. Kita nonton orang mabuk aja sih dia ngomong apa anjing filsuf angka anjing lucu banget, tapi itu lucu banget, endingnya lucu banget. Keren. Gimana Ros lo? Selain ngantri burger udah habis ya kalau nggak salah ya? Burger habis. Karena banyak banget. Es teh Solo ST juga. Solo. Jer. Burger dong Jer, anterin. Wah sorry Ros, 10 orang. Gue nanya berapa lama? Bisa sejam kah? Aduh. Saya pulang aja ya Ros ya, izin nih kita. Sama Udah, mau beli kopi ini- juga gak bisa kemarin. Saking ramenya jadi gue sambil ngantri makanan gue ini denger gak jelas manggung Gak jelas, di belakang panggung ini kayak apa namanya food stallnya itu kan di belakang ini kan di belakang panggungnya kan. Gila. Gak jelas tuh. Terus si ini stage-nya dia tuh si Regen kan. Ada cerita sedih. Nyanyi kan dia karena sedih tuh nyanyi ini. Astagfirullah Robbal Baroya. Kan gitu kan. Nah, sepanjang stage itu mereka perform pakai iringan keyboard. Iya. Ning. Jadi kalau sedih, keyboardnya sedih gitu. Nah, pas nyanyi Astagfirullah itu keyboardnya berhenti. Terus dibilangin, "Lo gak usah deh nyanyi kayak gitu, keyboardisnya Kristen, nggak tahu nadanya." Itu yang di food stall itu kan antre panjang tuh Jer ya. Kan panjang tuh Langsung pada ngeliat semua kan? Iya pada nengok semua gitu. Pada ketawa. Gila, dan mereka kostumnya hewan. Iya. Tapi emang kemarin tuh ini full of gimmick ya. Maksudnya dengan gimmicknya kita gimmicknya itu adalah baju bola yang palsu, sepalsu-palsunya. Bukan KW Super, bukan KW A3 Super, kagak ada. Sepalsu-palsunya. Kemarin Dex pakai Austi ya. Austi, gue Ocean Sport. Lo apa kemarin? Multisport. Legend itu beneran panas banget anjir tuh pakai itu. Tapi itu ya, makanya kemudian jersey 97 itu asli loh gue. Dortmund itu asli. Tapi emang mungkin kualitasnya nggak sebagus jersey sekarang ya. Orang ada nggak punya Orang palsu ada emang. nih orang nih. Suruh pakai KW, Anak komplek emang. pakai KW kasihnya malah jersey blokor. Nah kita kan anak komplek, tapi gue anak komplek Ciledug. Nah dia anak komplek Jaksel emang anjing. Iya, menurut dia itu jelek buat itu KW itu buat KW. itu. Buset. Itu beneran gitu. Tapi maksudnya pas gue beli di Classic Football Shirt itu, udah kerja, gue belinya udah kerja. Itu emang ada bekas-bekas gitu. Itu emang second. Dex juga punya pendapat nih Dex nih kayaknya. By the way gue tuh kemarin nyadiin banyak banget soal di trivia. Tapi kan belum pada muncul nih gara-gara keburu maghrib. Kita munculin di mana ya? Pikirin ntar ya. Bikin acaranya apa ya? Bener-bener banyak loh. Nanti, ada 150 slide gue. Nah, kenapa lu bikin sebanyak itu emang lu Ya bikin? kan buat jaga-jaga.
Siapa tahu pada pinter-pinter kan. Ya elah deh. Over prepare sih emang. Over prepare. Ini yang bikin dia pusing guys. Mental health. Ame Rica anjing. Iya, peraturan sih kakaknya Arda Turan. Sama ini Gawat. tema tebak-tebakan, tema Mursadat Gawat. fotonya. Wah itu anjing sih. Tema Mursadat tuh kayak fuck lu. Iya. Tapi jelas podcast seru. Dan gue juga liat podcast A4. Jujur gue baru pernah denger kemarin. Dan menurut gue tuh gimmicknya duduk-duduk ningkatin terus jatuh. Anjing lucu banget. Gue yang Duduk penting berempat, terus yang penting banyak gue lah, bentar ada lagi orang akan kaya. keluar konten bersama Leader Apos. Sama Leader Apos. Oh, udah konten kemarin? Udah gimana. Dia yang bilang udah bang kita bikin kontennya bang. Oke deh bang. Gitu. Leader Apos kemarin ini ya. Leader Apos. Cek-cek kodam gitu ya. Iya, saya bilang kayak Di panggung. Kayak apa namanya? Dia bilang kayak gue bilang bikin konten gimana cara sukses dan kaya menurut Leader Apos. Gitu. Ih gila nih. Apos ada Oza ada Sastra ya. Mantap. Ini trio Iya, Batak yang ambil jawabnya teman saya yang Betawi ya. Itu salah katanya tuh. Udah klarifikasi kan ya, udah klarifikasi ya. Banget. Lihat sosmednya seru banget. Wah ini orang-orang Betawi Yuda sama Apip. Luar biasa Sama ya. Denny ya. Ya, Diki, jelas Diki, seru Diki. banget Podfest dan semoga ada banyak keseruan lain. Tapi yang justru tidak terlalu seru sebenarnya kiprah dari tim-tim jagoan kita sebenarnya nih. Ya kan? Inggris mah seru nih. Seru Ya, ngeliat seru gobloknya. tegang. Tio kan iya, Kalau sering. ini timeline subuh-subuh ngatain Southgate semua sih. Seru. Seru Maksudnya, ngatain ya. Iya Tio kan sebel juga nih. Maksudnya Prancis Belanda kan jam 2 nih. Jam 2 kita nih bangun kurang tidur kan. 0-0 hampir kalah itu pun ketolong sama VAR. Tolong. Itu gue siaran Perancis Belanda ya kan kayak wah anjing kan pas 10 menit 15 menit pertama menyenangkan. Wah ini pasti jual beli serangan Seru, pesta gol nih bener. seru banget nih bla 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 bisa kayak ngentot udah gitu kan capek ya gue ya lagi maksudnya habis dari Palu terus ngetek di Vindas habis itu ke siaran gue pas mau closing jawaban gue ngawang semua ya ngasal ngantuk banget anjir. Griezmann doang tuh paling ya. Tapi ini serius ya, ini ngomongin game itu ya. Gua kan nyebut di tebak-tebakan prediksi itu yang bakal flop Belanda kan. Tapi ini harus jujur ya, habis objektif ya, ngeliat match day pertama, kedua gitu. Belanda lebih bagus daripada Inggris sebenarnya. Betul, jauh. Tapi ya Tiba-tiba Belanda lu. anjing gimana lu Tiba-tiba Belanda. pemain Portugal posting Portugal. Pede lu Belanda. Spanyol, Lamine Yamal. Spanyol juga bagus Gue sih. Spanyol sama siapa sih dapet deh? Siapa Kroasia. lagi lu? Lupa gua. 3 lu kasih gue. Jadi Iya. sebenarnya kan gitu ya. Portugal nih bagus-bagus Gue banget ya Portugal. Enggak itu bukan jagoan gue. Gue Iya, dapat iya. gara-gara undian. Iya. Jadi Gue Jerman. Masih bagus kita semua. Masih Lu juga bagus. Belanda bagus ya. Nah itu si Belanda itu si Ronald Koeman tuh ternyata ini ya lebih jago daripada Southgate memaksimalkan pemain yang ada. Emang tanpa Gitu. Frankie De Jong Bisa. gimana sih? Tijani Reinders yang ketika melawan Polandia terlalu banyak bebannya tapi kemarin akhirnya dibagi ya sama si siapa Showman ya? Iya. Yang di tengah terus Schouten. Xavi Simons juga akhirnya main di tengah bukan di sayap kanan lagi. Kanan Frimpong. Buset kencang banget. Gue Iya. kemarin pas gue mau lihat line up keluar Dumfries sama Frimpong ini kalau dua-duanya maju hancur nih di counter attack. Untungnya nggak kejadian. Bener, tapi itu emang agak nekat ya. Kan biasanya dia mainnya tuh Dumfries yang di kanan terus kemudian Nathan Ake kiri kan. Yang satu tuh overlap. Iya. Kalau Ake tuh ini kan ball carrying underlap kan, masuk Betul. lewat tengah kan, bukan overlap gitu. Tadinya gue pikir bakal kayak gitu, tapi ternyata bisa juga bermain seperti itu dan gue pikir terlepas dari nggak adanya beberapa pemain kunci, Belanda sejauh ini menunjukkan bahwa mereka bisa beradaptasi dengan apa yang ada gitu. Menyenangkan. Lihat Belanda menyenangkan kecuali Memphis Depay. Makanya kemudian diganti terus kan sama Weghorst kan si Depay. Jadi menurut gue memang di antara trio utamanya mereka tuh kan si Hakpo, kiri kanan tuh Simons kan, tengah tuh Depay. Tapi Depay yang paling gak main. Frimpong oke sih. Gakpo kiri, Frimpong di kanan, tinggal satunya lagi ya tuh. Iya. Maksudnya gini, sekarang ketika setelah eranya Robin van Persie deh, kita nggak pernah melihat striker berpapan atasnya Belanda siapa lagi? Susah memang Ya susah. kan? Ini ya maksudnya di timnas Agak anomali ya Belanda Iya. nggak punya penyerang tengah. timnas aslinya prolific gitu. timnas aslinya nggak punya striker mumpuni, apalagi timnas kedua waktu timnas Indonesia ya kan nggak ada naturalisasi militer kan. Itu dia. Tapi makanya kalau kita ngelihat ada kelangkaan dari striker number 9 gitu. Makanya pas kemarin lihat full crook itu kayak enak sih. Maksud gue Si gue suka Fulkrug number juga 9 bench kan? Iya bench maksudnya. Dan cukup lama cukup telat juga gitu ya untuk dimasukinnya. Tapi sekali masuk juga di menit 95 ya kalau semua. Iya. Itu ada gol yang mana gue buka 2 tab. Satu lagi gue nonton Hungaria lawan Swiss. Emang nih Itu pundit
apapun. Enggak. Kebetulan aja kita sambil ngerjain. Jadi ada cerita. Gue kan kemarin Liga Jepang nih sama Conchita. Caroline. Oh iya. Yang mana cerita apa nih? Ntar dulu nih. Bahaya nih. Cerita apa nih? Gue kayak tahu deh. Gue cerita nih. Jadi kan Conchita baru ketemu Jerry. Terus dijadiin konten kan. Gila nih persiapannya gitu kan. Di Twitternya dia kan. Terus gue datang kan kecil gitu. Datang ke studio Liga Jepang. Terus gue bilang sama Jerry ya kemarin. Oh iya, ada yang lucu tuh kemarin. Dia bilang, wah apa nih gitu kan. Gue tahu. Deg-degan. Gue gak tahu nih. Deg-degan. Apa nih? Terus dia bilang, wah ada apa yang lucu? Tentu saja saya ingin mendengarkan gitu kan. Karena yang lucu-lucu dari Jerry itu biasanya emang absurd. HP-nya ketinggalan ya kan. Ini lebih lucu lagi. Gue tahu. Jadi ternyata beliau ini itu udah siap. Dia kan disiplin kalau misalkan udah nyampe duluan. Terus kemudian pas dah. Udah chatting produser awal gue beli makanan, beli batagor di bawah nih. Callingannya dipercepat. Callingannya dipercepat. 6:30 harus naik. Katanya nyampe studio tuh bawa-bawa ketoprak. Mending bawa ketoprak. Kalau kata tukang make up-nya, Bung Jerry, ini mulutnya isinya apa sambal kacang semua. Itulah makanya. Karena kan datang Jerry, besok Conchita baru kan gua malamnya kan. Karena gue ngeliat postingan RCTI jam 12.00. Bahkan gue nge-tweet gitu. Bahkan di grup kan gue suka nih, Bang jam berapa gue kasih jadwal gue gitu. Lebih cepet guys mulainya gitu. Gue juga nggak. Ternyata callingan masih 7 Ros. Di grup. Gue ada grup oke gitu doang. Tapi gak lihat jam. Gue lihat jam di sosmed. Salahnya. Enggak, karena biasanya emang kalau misalnya yang pertama lebih lama ya. Match jam 8, lu tuh pasti jam 7. Gue waktu itu pernah tuh pertandingan pertama Belanda Polandia, itu kan jam 8 kick off-nya. Nah, gue on cam-nya jam 7. Jadi gue datang jam 6. Tapi gue jamnya emang udah datang terus kayak di atas aja. Tapi kan dia juga jam 6 udah datang. Tapi kan dia mikir, oh yaudah gue santai gue beli. Gue tuh sejam sebelum jam 6 nih gue datang. Gue udah nyampe. Kadang kan di depan jalan Sitrun tuh ada batagor, ketoprak, ada gitu-gitu Ros. Kalau kata Adia nih di situ tuh di gang itu ayam bakar ngantrinya panjang. Banyak. Kalau kata Adia nih kalau malam-malam yang beli ibu-ibu pakai dasar valid. Bener. Gitu. Gue udah bilang ke produser RCTI nih, Awak Perkasa ya, telkonya. Gue udah bilang, gue di bawah ya. Jam 6. Ya udah nyampe tinggal naik Sans gitu. Kok ada orang nelfonin gue. Gue bilang, Bang, ini 5 menit lagi Bang. Anjir, gue langsung naik. Katanya bawa-bawa ketoprak sama batagor. Ya gue habis ini langsung anjir. Ya gak salah. Langsung namanya 3 menit. Untungnya aman. Tapi namanya juga kalau TV kan ada perubahan itu karena mengcover buat mengcater si penjualan. Iya. Gimana Pak Jerry siaran 18.27 Bang. Enggak kalau itu bukan 18.30. Tapi kita coba tanya gimana Pak Jerry gimana ngomong sebentar banget tiba-tiba iklannya 8 menit. Wah, itu gawat ya. Maksud kita biasa di podcast ternyata didikitin tuh emang agak problem sih. Kalau kita siaran primer kan panjang ngomongnya. Karena kan emang iklannya gak segitu banyak. Dan lu ngomongnya emang kayak 5-10 menit gitu kan. Nah ini ngomongnya cuma belum ada special break. Ya ini kayak beneran nih ngomong nih. Jualan tuh. Ini satu pertanyaan terus kayak udah kayak beneran cepat ngomong. Iya, tapi ini serius. Gue tuh kan musim ini Liga Jepang ya. Itu gue juga belajar bahwa ngomong di pun di pertandingan sama ngomong di podcast tuh emang beda. Gue harus bisa menyingkat lebih cepat karena ada durasi tuh biasanya. Betul. By the way, Conchita viral juga ya tutnya ya tadi. Gue liat 600.000 udah yang lihat. Emang harusnya. Kok Ernest juga sampai respon tuh. Tapi emang harusnya persiapan emang seperti gitu. itu. Enggak, tapi dia bahkan Liga Jepang aja tuh banyak tuh pemain ini tipe mainnya gimana. Karena dia kan kalau nggak salah dulu juga trainingnya sama Mas Gita. Dia di SL ya dulu ya. Mas Gita, Mas Joy. Gue juga dulu training sama Adiani sama Rendra. Nah gue ngepost juga banyak yang DM juga. Maksudnya kayak idola zaman dulu dari zaman ESL segala macam. Dia kan sempat vakum gara-gara nikah punya anak itu kan. Itu akhirnya balik lagi. Maksudnya gue senang juga kayak maksudnya ini juga kesempatan buat sportcaster cewek gitu kan. Dan bahkan gue baru tahu dari Rossi. Jujur gue kan gak nonton Persija TV ya. Gue baru tahu dari Rossi Jelik ternyata dia play by play juga. Play by play. Jadi keren banget sih. Kan biasanya kan kita lihat misalnya Mutia gitu, Nats gitu yang maksudnya yang kita sering ini kayak kalau Inggris main tuh play-by-play cewek tuh. Gue lupa siapa namanya mantan pemain yang ada di yang di Sky Sportnya itu loh. Jill Scott. Keren. Jadi semangat terus ya untuk sportcaster. Tapi dia lebih ke pundit ya, bukan play-by-play-nya. Play-by-play ada yang lain. Itu dia. Dan iya kalau kita balik ke pertandingan ya, tadi kita sempat bahas Prancis Belanda, terus juga ada Jerman meyakinkan, enggak juga kemarin ya, sebenarnya hampir kalah sama Swiss, bahkan nyaris kalah 2-0 tapi dianulir ya kalau nggak salah. Iya. Terus Hungaria yang keren banget karena pas gue switch, jadi gue liat biasanya tuh kalau udah akhir pertandingan yang gue lebih tonton yang udah mau kelar duluan. Karena Hungaria itu extra time-nya 10 menit.
golnya menit 100 beneran. Itu diserang terus cuy sama Scotland. Tapi Hungaria yang golin, akhirnya Hungaria bisa jadi peringkat 3 terbaik loh. Itu gila sih menurut Cuman belum aman kan. Belum aman. tapi 3 poin kan maksud gue. Itu punya potensi. Dia dari 1 loh. Dari 0 ya. Dia 0 sama kayak Scotland juga. Bener-bener balik. Soalnya 1 dong. Emang salah satu? Lawan Swiss ya? seri kemarin. Hah? Lawan Swiss seri. Lawan Swiss seri. Kemarin jadi Harusnya nyetak gol tapi gak nyetak gol. Gila sih itu. Jadi kalau nggak salah si Hongaria itu di posisi peringkat ketiga terbaik kan ada 4 ya. Empat peringkat ketiga terbaik itu si Hongaria itu di urutan ketiga. Jadi masih belum sepenuhnya aman nih. Karena yang lain belum main juga kan, grup B, grup C, grup D belum main semuanya. Belum main, dan sebenarnya sih terlepas dari banyak yang bilang bahwa mereka kuda hitam dan form mereka menuju Euro 2024 itu bagus, ternyata sejauh ini belum spektakuler itu gitu. Biasa aja. B aja. Iya. Dan banyak juga tim yang seperti itu tentu saja gitu. Iya, dan kalau di grup sebelahnya gitu ya, yang mungkin juga menarik perhatian itu adalah Turki kemarin sempat menang lawan Portugal tapi kalah karena ada match fixing. Dia passing kayak gitu mah match fixing kalau di Indonesia cuy, pasti cuy. Enggak, itu bener. Gue ngeliat ekspresi mukanya, lah berantem nih di ruang ganti nih, pukul-pukulan nih, bayindir nih. Coba itu terjadi sih, lu bayangin pasti di liga nih misalnya. Sebenarnya ini pasti match fixing. Itu kameramennya aja nggak nyangka itu bakal back pass terus bunuh diri. Enggak, soalnya kameramennya tuh fokus ke Joao Cancelo sama Ronaldo. Adu argumen kan. Gara-gara si pasnya si Cancelo itu pasnya ke Ronaldo tuh gagal, miskom kan mereka. Dikiranya Cancelo, Ronaldo bakal terus lari. Ronaldonya berhenti. Tidak mungkin Ronaldo protes kan dua-duanya tuh kan. Nah, gak lama setelah protes lah dua-duanya selebrasi. Ini lucu banget, serius tuh lucu banget. Gue nonton lah, anjing kok gol. Gue juga kaget. Kan kita gak lihat tuh proses golnya, terus kemudian replay kan. Jadi pas replay itu ternyata si backnya gol, siapa sih yang itu? Aikdin ya. Aikdin gitu ya. Si itu dia ngoper noluk pas kan. Iya, bayi Dira di mana anjing. Gue keren sih. Terus komentator ngomong kayak kenapa kiper di situ? Ya menurut lo gimana, kan kiper pasti agak melebar kalau ngambil. Dia juga mana ngira sih passing begitu. Karena kalau kiper di depan gawang dapat back pass, dia pasti intensinya untuk melebar dari kiper untuk gawang biar nggak membahayakan gawangnya kan. Dia kayak jadi bener lah anjing lah. Elah. Bisa aja nih timnya Dex Turki lawan Portugal. Itu argumennya kan ini kan. Si Bayindir bilang, lu kalau ngoper lihat dulu dong. Terus dia bilang, gue gak denger instruksi. Gesturnya gitu kan. Iya. Kalau kedua pemain itu. Ya karena berisik mungkin ya. Tapi Portugal gimana nih? Ini Portugal membaik sekarang nih kan. Seperti yang Rossi nge-tweet juga soal kalau benerin cara main, ada assist dan orang mulai membanding-bandingkan lagi ya dengan Inggris dan passing Ronaldo itu pernah terjadi juga waktu dia ke Quaresma. Itu Euro juga gak sih? Gue lupa deh, pokoknya pernah ada gitu deh, one on one sama kiper terus dia passing ke Quaresma. Nah itu sama seperti dia passing ke Bruno kemarin. Dan sebenarnya itu ini unselfish loh Ronaldo. Oh enggak, dia mau ngejar rekor itu fix. Cuma ada bingung loh, ada UEFA sama ada yang beredar di sosmed itu beda-beda. Ada yang bilang samain Karel Poborski 8, ada yang bilang dia udah melewati Karel Poborski. Gue gak tahu ya, siapa nah itu agak bingung tuh. Tapi kan kalau katanya, fun fact-nya katanya, gue gak tahu ini bener apa gak ya, Ronaldo dipinjemin sepatu sama Bruno deh kalau gak salah. Emang iya? Katanya. Pakai sepatu yang ada nama anak ya. Katanya balas budi. Katanya gak, gue gak tahu. Beredar di Twitter tuh. Coba dicek dulu nanti. Yang jelas dia ada yang ngajak selfie ya, mau juga ya. Nah tapi ada yang langsung ini, kalau anak kecil di ini nama dia. Lo lihat ini gak yang memes yang anak kecil yang lagi sebelum pertandingan yang cewek, lihat Ronaldo kayak megang gitu, kayak Ronaldo sium-sium gitu kayak anjing bawa malu gitu. Anjing fans gue anak kecil nih. Tapi ini ya, apa namanya? Gue kan kemarin ngeposting fotonya kan, yang dia assist itu. Terus banyak yang bilang, kalau itu sedunia udah menyangka itu bakal di shoot kan. Makanya kemudian kaget bahwa itu assist. Jadi nggak ada hubungannya sama jumlah assistnya. Emang sih dia sering assist gitu. Cuman di posisi seperti itu, ikon kayak Ronaldo tuh biasanya emang ngambil sendiri kan. Yang mana itu menurut gue wajar-wajar aja. Karena gue kan sering ngeliat kayak ikon di olahraga lain kayak contoh deh Kobe Bryant tuh kan. Itu kan juga ya udahlah gue beraksi sendiri gitu. Yang mana menurut gue wajar. Cuman pas kemarin dia ngasih itu kayak ini kejadian langka nih. Karena biasanya bakal diambil sendiri gitu. Feeling gue Bruno juga kaget sih Ros. Anjing dipasing Dan itu ya dan menurut gue sebenarnya bukan sesuatu kan banyak bilang lu semua dengki aja lihat Ronaldo assist. Enggak. Itu tuh cuman kekagetan yang wajar bahwa karena biasanya orang yang menjadi pusat dari sebuah tim atau sebuah icon kan ya bakal ngambil sendiri gitu. Kayak egoisan dari seorang bintang itu sebenarnya sesuatu yang wajar di dunia olahraga gitu. Makanya kemudian kemarin agak kaget dan oke, mantap gitu. Portugalnya jauh lebih cair gitu kan. Walaupun gue merasa gini ya, buat orang yang terlalu dengki sama Ronaldo, merasa bahwa dia sedang mengincar assist.
rekor asis. Buat gue gak kepikiran deh kayaknya di momen itu dia. Apa iya sih masa? Oke, gue mau nembak tapi mendingan rekor asis. Kayak enggak gak sih? Karena misalnya kayaknya emang kesempatannya mungkin ngerasa lebih gampang kalau Bruno yang nendang ketika gitu ya. itu alasan di asis. Tuduhannya adalah Ronaldo mau bikin rekor asis. Nah itu baru dengki. Nah itu makanya dia mau gini nih kayak bagus. Oh gue mau rekor asis. Kayak enggak deh. Kayak kalau mau dibikin gue kan malah lebih luar biasa ya. Maksudnya gitu bisa ya. buktiin gitu menurut gue. Maksud nah gue mungkin lah lu lagi main maksudnya emang kita kalau lagi main rekor asis gue berapa? Oh enggak ini kali mungkin dia abis ngeliat video Messi yang gagal di Copa America tuh main to main sama kiper. Dia mikir kalau dia yang kayak gitu dibully satu dunia, mendingan dipasing ada temennya. Tapi masa sih dia nonton itu? Jadi mini protes dari warga gitu. Jadinya kontennya bagus banyak ya kan. Namanya harum gitu teorinya. Ronaldo pasang Bruno di fantasi. Nah bisa juga. Lu gimana lu fans Portugal? Seneng lah kaget kan. Kaget juga lu aja kaget. Ini kan yang ngadmin media sosialnya box to box bola. Langka cuy, nge-tweet sampai caps lock semua. Enggak, tapi giliran Inggris ya kagak komen apa-apa lu asu. Emang keberpihakannya ketahuan admin ini emang. Ini lu bilang apa? Prancis Belanda tuh gimana menurut lu football knowledge apa? Kan lu yang harus ngasih knowledge. Harus lu yang ngasih knowledge. Kan dalam admin sosmed kan ada KPI nih. KPI. Target like. KPI. Iya KPI bener harus ada targetnya kan. Oh. Jadi gue engagement ya. Enggak, tapi gue nanya sekarang. Biarin mereka chaos aja di komen. Biarin. Enggak, tapi gue nanya, lu tahu nggak itu? Tahu lah. Kan dulu kan final Liverpool Madrid kan si Benzema pernah. Iya. Tahu. Kita ngetes aja. Jangan-jangan Tapi ini tuh bener udah harusnya dianulir. Jangan-jangan cuman maksudnya kan banyak yang kritik ini harusnya peraturan kayak gini tuh ya banyak yang bilang harusnya udah nggak ada nih walaupun menurut gue ya itu secara fair kan si Simons kan sebenarnya offset kan. Oh ini Simons offset nih balik Belanda nih ya. Si Dumfries itu offset kan walaupun banyak yang bilang tuh lah itu kalau misalnya Dumfries gak ada di situ pun tendangannya Simon tuh masuk soalnya si itu nggak nyampe siapa sih mainan ya gue juga mikir gitu kalau misalkan gak ada Dumfries itu pun si Mainon pun juga udah mati kutu udah susah kan dia habis nepis tuh baru bangun langsung sepersekian detik dia masih itu menurut gue agak impossible emang tapi kan wasit Premier League kan suka mantep ya offset check terlama ya kalau check ngapain lama banget aja terus udah gitu dia nggak mau ngecek gambar nggak mau ngecek layar lagi kan kayak elah jadi lama cuma karena diskusi doang tuh ya pakai suara tapi emang nggak apa-apa menurut gue sejauh ini Euro berjalan VAR-nya di Euro ini jauh lebih baik ketimbang di Premier League banget yang mana itu kemudian menunjukkan bahwa VAR ini bukan persoalan toolsnya tapi orang-orang yang mengendalikannya sebenarnya apakah official dari Inggris atau bukan betul makanya kemudian Premier League bukan menghapus VAR-nya tapi lebih ke memperbaiki kualitas pengadilnya gitu loh. Kita akan melihat dengan mengundang petugas dari negara lain. Kita akan melihat kayak di liga mana gitu ya. Waduh. Kita akan melihat musim depan akan terjadi drama-drama lagi. Kalau drama-drama lagi elah anjing sama aja semua. Ya makanya kemudian ya gitu lah. Banyak lah pertandingan-pertandingan yang menurut gue menyenangkan. Salah satu tadi yang kita bahas tuh Portugal karena buat gue setelah pertandingan pertama yang mana Roberto Martinez ngotot 3-4-3 dan itu nggak berjalan, dia langsung mengoreksi cara main timnya sendiri gitu loh. Baik dan benar emang kayak 4-3-3 dan menurut gua tengahnya itu si Vitinha, Bruno, terus kemudian Palhinha babak pertama ya, Palhinha babak kedua digantikan ya. Menurut gue itu punya role-nya masing-masing. Bruno lebih advance, Vitinha sama Palhinha itu saling geraknya mobile ya, ngebantu para pemain sayap. Sementara kalau Palhinha itu nyapu daerah belakang gitu kan. Itu menurut gue works banget, terutama ketika lo punya di kanan itu Joao Cancelo sama Bernardo Silva, dua pemain yang permutasi posisinya bagus. Lo bisa lihat gimana Cancelo tuh tahu kapan harus underlap masuk ke tengah atau kapan dia harus overlap gitu. Dan itu enak banget karena partnernya adalah Bernardo Silva yang menurut gue sebagai winger dia bukan winger konservatif tapi lebih kayak orang yang drifting inside gitu loh. Iya kan bisa kayak gitu. Nah kirinya tuh juga nggak kalah menarik sebenarnya. Terlepas bahwa banyak yang kritik Rafael Leao ya mainnya asal-asalan lah, caur segala macam itu kritik itu ada di Twitter gue baca. Cuman kalau buat gue pribadi Portugal butuh pemain kayak Leao yang emang berani buat
nusuk masuk, dribbling dan one on one. Mungkin persoalannya cuma decision makingnya aja. Tapi untungnya yang cover dia itu si Nuno Mendes, yang mana juga itu menurut gue salah satu pemain Portugal yang tampil bagus weekend kemarin gitu. Dan yang menariknya lagi itu kan si Nuno Mendes kiri kan, overlap terus. Back tengah kiri itu Pepe 41 tahun. Itu bisa cover sendirian. Iya. Yang mana menurut gue anjing Pepe layak dapat aplaus gitu. Jadi itu bukti nyata bahwa kalau pelatihnya sadar dan mawas diri bahwa strateginya bisa diganti karena tim pemainnya individualnya bagus banget, bisa seperti itu, tidak seperti yang namanya Gareth Southgate yang masih nggak bisa move on dari seorang Calvin Phillips. Ngentot aja. Tapi menurut lo itu alasan yang wajar apa enggak? Apa Kehilangan Calvin Phillips itu? Dia udah 2 musim dia nggak main ngapa-ngapain itu. Maksudnya kalau lu bilang gue kehilangan Declan Rice musim Maxis, Calvin Phillips 2 musim di City juga gak ngapa-ngapain di West Ham aja berantakan itu. Soalnya gue bisa ngelihat alasan itu karena kayaknya dia pengen mainin Declan Rice itu kayak di Arsenal. Kalau Declan Rice di Arsenal itu kan ada Jorginho kan. Betul. Yang cover belakang. Makanya kemudian Declan Rice bisa maju. Cuman kalau misalkan Declan Rice kayak gitu, kenapa lu punya Jude Bellingham gitu loh. Dan lu punya pilihannya tidak bukannya mengucilkan seorang counter Gallagher, tapi lu punya Adam Wharton atau enggak lu punya Kobe Mainoo, bisa lu mainin di situ. Jadi kan kayak Mainoo di MU aja DM-nya berantakan bisa jago. Sebenarnya apa? Karena menurut Southgate ini masih inexperience saja atau maksudnya kalau mereka kan berarti pertanyaannya kan kalau dia masih nyebut mantan pemain nih berarti mantannya skuad Inggris nih karena kan nggak dipanggil gitu kan berarti kan ini perkara soal resource, perkara soal pemain yang kayak dia. Nah emang di tim ini nggak ada, kalau ada kenapa tidak dimaksimalkan? Berarti kan nunjukin kalau dia tuh nggak capable untuk memaksimalkan pemain yang ada. Maksudnya lu Calvin Phillips dia bukan Gennaro Gattuso gitu, maksudnya kayak pemain biasa aja yang ada di sistemnya Southgate. Kalau menurut gue maka ini dilihat dari cara dia memilih Trent Alexander-Arnold buat mendampingi Declan Rice ya. Salah satu Arnold bagus emang playmaking, tapi kan kelemahannya adalah ketika dia nerima bola dari belakang dia nggak kuat buat di pressing karena itu bukan posisi naturalnya dia. Wajar dia itu di kanan kan. Nah kalau misalkan kayak begitu, gue akan melihat bagaimana cara main Adam Wharton sama Kobe Mainoo di level klub masing-masing, di Palace sama di Man United. Yang lebih menarik tuh sebenarnya Wharton karena dia baru 6 bulan kan, setengah musim kan di Palace. Tapi gue ngelihat ketika dia main, dia tuh tahu di mana posisi dia harus nerima bola. Intinya gitu. Terus kemudian ketika nerima bola, dia udah langsung half turn gitu ya, berbelok langsung ke arah depan dan udah tahu gue harus ngoper kemana gitu. Jadi dari cara main Wharton yang kayak gitu itu menurut gue itu udah cocok buat mendampingi Declan Rice gitu. Sebenarnya layak dicoba walaupun tentu saja kalau misalkan Southgate nggak percaya mungkin lebih kayak karena gue nggak mau ngambil risiko. Itu juga yang terlihat dari bagaimana ketika mereka unggul atas Denmark. Iya tolol. Defensive line-nya rendah banget karena dia nggak mau ngambil risiko. Intinya gitu aja. Bego aja anjing emang tuh. Maksud gue gini misalnya, kalau ngomong Inggris gak bakal ada habisnya. Kita mesti lihat pertandingan dia melawan Slovenia. Slovenia nih. Iya. Slovenia maksudnya Benjamin Šeško. Kemarin tuh udah pas gue lagi di podcast gue lihat nih pemain kita cedera lagi. Luke Shaw gak main kan? Udah cedera nih, mantap ya kan. Lu gak bawa Ben Chilwell, lu cuma bawa satu back kiri murni, Luke Shaw yang belum sembuh banget. Terus tapi kemarin pas lagi sesi latihan tuh udah kelihatan si Kobe Mainoo udah satu tim sama Jude Bellingham. Apakah akan ada perubahan? Menurut gue sih harusnya ada perubahan ya. Karena kan dia digempur habis-habis. Maksudnya gak usah di Indonesia, di Inggris Gareth Southgate tuh hancur lagi. Digempurnya tuh memesnya banyak banget, diceng-cenginnya parah banget. Terus yang sampai ke memes kita yang bikin si Waldo bikin tuh yang orang juga pada bikin kayak lihat perbandingan Lamine Yamal sama Nico Williams, terus bawahnya Kobe sama si Cole Palmer. Iya. Harusnya ada perubahan, harusnya. Tapi gini, kalau Inggris kalah sama Slovenia ada kemungkinan mereka juara urutan tiga terbaik. Jadi kemarin tuh Kyle Walker pas diwawancara dia masih mencoba untuk positif, dia bilang iya gimana kita masih urutan pertama kok sejauh ini di grup, jadi tenang aja. Mungkin ini jelek loh, tapi maksud gua lu dari pertandingan pertamanya juga jelek anjing. Tapi kalau Kyle Walker yang ngomong mungkin gua bisa mendengarkan karena dia kan di Man City juga berada dalam pressure juga kan ya, kalau lagi persaingan gelar juara. Tapi kalau ekspektasinya Ross, ekspektasinya lu punya pemain seperti ini. Anggaplah imbang lawan Slovenia, Denmark menang lawan Serbia. Jadi Inggris akan ketemu Jerman. Ya udah. Ya pengulangan kayak sebelumnya. Dia kan juara runner up C kan? Ya Inggris langsung urutan 3 terbaik aja lah. Urutan 3 terbaik ketemu siapa? Urutan 3 terbaik coba kita lihat ya. Inggris ketemu siapa? Coba kita lihat. Gua ada nih jadwal lengkapnya. Nah, tapi menurut anggaplah berarti grup apa C ya? Grup C. Grup C peringkat 3 terbaik C akan ketemu juara grup F. F itu siapa? Portugal. Aman aja. Gue mendingan ketemu Portugal dibanding ketemu Jerman.
Justru kalau ketemu Portugal lebih-lebih. Kagak, lebih Portugal lebih lucu lagi. Nih Portugal itu kan kemarin yang main siapa? Ronaldo, terus kemudian depannya siapa sih? Bernardo Silva, Leao gitu kan. Tengahnya Bruno, Vitinha, Palhinha. Begitu ganti, João Neves belum main. Ruben Neves kemarin bench juga. Joe Felix masih di bench. Diogo Jota masih di bench. Aman aja, tenang aja. Antonio Silva masih di bench, siapa lagi? Gonçalo Ramos masih di bench. Gonçalo cedera gara-gara ketekel sama polisi. Enggak, maksud gua iya kan? Gara-gara ada Facebook nyamper Ronaldo ketekel polisi kan goblok ya anjing. Iya, kenapa gue anjing? Itu lebih lucu dari maksud gue Portugal itu buat option lebih bagus daripada Inggris. Gua, tapi Martinez itu kepintarannya nggak jauh beda sama Southgate ya kan? Cuma 3 kata lucu sih. Ramos ketekel polisi lucu banget. Polisi anjing Stewart. Maksudnya Martinez sama Southgate. Kalau pemain ya gue lebih melihat lebih pengalaman Portugal, tapi untuk pelatih Ros, Martinez sama Southgate. Martinez di Everton aja keberantakan ya kan, sampai beda tipis. Dibanding Nagelsmann ya. Dibanding Nagelsmann ya. Nagelsmann tuh pinter banget cuy. Beda tipis nih. Oke, kita akan lihat nih Inggris Slovenia kayak gimana karena akan bermain, dan juga Denmark Serbia barengan di Rabu dini hari. Sedangkan tadi Prancis Polandia, Belanda Austria ini Selasa malam jam 11-nya ya. Ini bukan, kalau kemarin kan sempat ada satu grup. Sekarang udah bareng. Sekarang 2 ya. Prancis Polandia, Belanda Austria gimana ada? Wah, Austria bisa menang Belanda sih kalau lu ngeliat lain ketika dia melawan Polandia. Prancis juga. Iya pas lawan Polandia kemarin yang sampai menit 90 pressingnya buset. Kalau Polandia kayaknya udah gak ada harapan ya. Emang udah gugur. Jadi kayaknya Prancis belum pernah cetak gol pakai kaki mereka sendiri gitu kan, karena lawan Austria bunuh diri sundulan. Antoine Griezmann kepleset 2 kali. Buang peluang ya. Dan juga tadi kita udah ngomongin soal Georgia Portugal, Turki Cekia sekarang ngomongnya kayaknya. Portugal kayaknya lawan Georgia, kan Portugal di lapis 2-nya tadi lu bilang masih ada banyak. Turki lawan Cekia di Kamis dini hari, kayaknya ini kayak perebutan runner up ya. Bisa di sana. Dan juga ada, nah ini kita belum bahas nih, grup B. Ya walaupun sebenarnya kalau Kroasia, Italia dan Albania, Spanyol nggak bakal keburu karena malam ini tayang, ya sebelum podcast ini tayang akan ada hasilnya gitu. Cuma kalau dari grup B ini kan berarti Spanyol bisa menang walaupun ya bunuh dirinya Calafiori yang langsung jadi ini Spanyol gitu. Bisa menang karena dia tim arisan saya. Harus menang ya. Harus menang ya. Lamine Yamal lawan Albania juga. De La Fuente itu emang bisa ngeramu pemain-pemain mudanya bagus sih. Dia emang kenal kan. Dari akademi dia. Dari akademi betul. Dari level junior Spanyol dia udah tahu lah gitu. Sakit juga gitu tapi sama U21 aja. kan dia. Sama aja. Beda-beda sih emang. Gak semuanya gitu. Nah yang menarik justru malah Kroasia dan Italia ya. Walaupun sebenarnya dua-duanya masih punya peluang untuk lolos juga gitu kan. Karena Italia udah 3 poin juga anyway gitu, masih mungkin Kroasia juga. Kroasia juga 3 kan? Kroasia enggak. Kroasia 1 lawan Albania kemarin. Kalau jadi ini 2 ordai di sini. Iya, jadi Kroasia itu ini kan ketika mereka sebenarnya pas lagi lawan sebelum itu lawan Albania itu mereka kan ketinggalan terus kemudian gedor terus pertahanannya Albania terus kemudian comeback 2-1. Iya. Tapi ujung-ujungnya itu gol yang sangat-sangat mudah menurut gue Albania ya. Makanya tadi kemarin udah kita bahas kan bahwa kemudian ada 2 orang cover sisi sayap terus kemudian half space-nya kebuka tuh gitu. Terus dari half space umpan tarik bobol gitu. Jadi menurut gue ngelawan Italia menurut gue kalah sama Spanyol karena emang kualitas Spanyol bagus gitu. Jadi rumahnya bagus makanya bisa begitu makanya kemudian secara kualitas tim Italia oke gitu. Jadi menurut gue ini emang lebih ke pertanyaan ke Kroasianya aja yang mana menurut gue agak nggak disangka karena biasanya mereka underperform ya. Iya karena di Piala Dunia 2022 itu disiplin banget, rapat mainnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjutnya tentang kiprah mereka nanti mungkin ya di episode selanjutnya gitu hasilnya gimana. Nah, ini grup yang ternyata grup paling neraka karena semua timnya itu 3 poin. 3 poin. Jadi benar-benar do or die di laga terakhir menurut gue nih. Ya, yang mana akan ada terjadi Slovakia lawan Rumania Rabu malam jam 11 bersamaan dengan Belgia Ukraina. Ukraina juga selamat dari kekalahan ya. Dengan comeback lawan Slovakia itu udah bahas kemarin, dan Rumania menang 3-0, hilang lawan Belgia 2-0 mereka kalah. Iya. Gitu. Jadi gimana peluangnya? Kita tebak-tebakan peluang aja nih ya. Slovakia, Rumania, Belgia, Ukraina. Gue percaya dengan primbonnya Muktintut ya. Wow. Di Speak Bola dia percaya, dia didatangi mimpi oleh George Haji sama Andrea Butuh. Dia bilang bahwa Rumania bisa nih. Rumania bisa. Lolos grup. Bersama itu masih misteri. Dia kata dia tuh masih samar-samar. Nah, kalau menurut lo berarti sisanya Belgia, Ukraina nih. Gue Belgia sih. Belgia masih akan lolos ya. Iya. Asal Romelu Lukaku enggak ngelucu lagi. Kasian lo Belgia tuh dari kemarin dia delir lagi kan? Iya.
Dan lagi untuk ketiga kalinya Romania dari Euro edisi sebelumnya terus Piala Dunia sebelumnya tuh dia selalu kena bully warga loh. Kasihan. Iya. Lolos. Kalau lu gimana, Ros? Apa? Ini kan Slovakia, Rumania, Belgia, Ukraina. Ini udah sama-sama peluangnya nih dari segi gue coba ini deh. kelolosan aja. Gue gak mau prediksi skor, lebih ke mungkin peluangnya lebih oke untuk lolos. Kayak ya gue coba Belgia sama Rumania deh. Oke. Gitu, iya. Menarik. Belgia. Iya. Maksudnya ini kan golden generation ya. Maksudnya buat Belgia this is the last dance lah masalahnya. Maksudnya mungkin untuk Euro selanjutnya Kevin De Bruyne udah nggak segitu jagonya lagi. Maksudnya udah uzur lah, udah tua. Romelu Lukaku mungkin juga waktunya ya udah nggak terlalu panjang di tim nasional Belgia. Lihat penampilan seperti itu. Jadi menurut gue ini ya salah satu kesempatan terakhir mereka untuk berprestasi dan meningkatkan citra mereka di warga sepak bola. Kalau gue sih ya dengan segala hormat untuk Rumania nih dengan segala kejutannya, tapi kalau untuk dua besar menurut gue enggak. Mungkin dia punya selisih gol yang bagus kan, tapi sekarang jadi 3-2 kan. Mungkin kalau jadi peringkat 3 terbaik mungkin kalau 3 poin paling hitung-hitungannya sama Hungary kan, sama mungkin ya Italia atau Kroasia gitu kan. Tapi kayaknya kalau dua besar gue akan untuk Belgia dan Slovakia. Karena ya gue nonton game Slovakia 2 dan bahkan satunya gue bawain pressing game Karlsona gokil gitu ya. Cuma emang itu menurut gue kecolongan aja sih sama Ukraina. Sebenarnya kalau secara permainan mereka tuh lumayan bisa meyakinkan sebenarnya dari segi pressing ya. Cuma memang kemarin tuh ya mereka kan nggak punya finisher, gimana sih negara Ivan Strans 2 gol gitu kan masing-masing gitu. Jadi di pertandingan pertama kedua jadi menurut gue susah, tapi kayaknya it's gonna be a game for Slovakia and Belgia kalau menurut gue. Lo ada pendapat Dex yang lebih? Gue Rumania Belgia. Rumania juga ya? Yang lain, Jadi Rumania akan mengalahkan Slovakia menurut lo? Karena kalau ini terjadi lagi, Slovakia pernah melakukan ini juga di Euro sebelumnya, di mana mereka mengalahkan Polandia kalau nggak salah 2-1 di pertemuan pertama. Tapi gak lolos. Karena di pertemuan kedua kalah sama Swedia 1-0. Penaltinya Emil Forsberg. Pertandingan ketiga kalah sama Spanyol 5-0. Termasuk kelucuan kipernya ya kalau gak salah waktu itu ya. Pokoknya sempat menang di laga pertama. Gak lolos cuy. Gara-gara kalah 1-0 5-0. Nah ini kalau sampai Slovakia terpleset lagi, wah ini akan jadi masalah besar ya untuk mereka. Dan kalau dari ini perkuda hitaman gitu, apakah ada atau prediksi apa ada yang geser berubah gitu melihat matchday 2 berjalan? Gua kan Hungaria. Gue Denmark tetap gue. Gue Kroasia gagal banget sih, tapi gue harus lihat lawan Italia nih mainnya tapi gimana. Tapi gue ngeliat Austria sekarang sih. Iya, maksudnya Austria bagus banget bener. Cara mainnya oke banget. Jadi kayaknya malah Belanda ketar-ketir ya kalau misalnya kalah Belanda. Nih gue lu nanya Belanda Austria, lu gue megang Austria. Kalau ngelihat dia kalau Austria menang Belanda gak lolos ya? Iya. 4 poin. Peringkat terbaik. Maksud gue ketika Austria melawan Polandia menit 90 mereka masih ngepres, harusnya bisa nambah gol lagi tuh. Sebenarnya gue ngerasa ini taktiknya Ralf Rangnick tuh lebih bekerja di turnamen antar negara kayak gini ketimbang liga. Emang pemain MU goblok aja dia enggak bisa ngikutin dia itu. Enggak, tapi memang itu faktor bahwa United nggak pernah dilatih pressing kolektif. Betul. Pada eranya Rangnick. Cuman kalau misalkan jangkanya panjang untuk sebuah liga yang intensitasnya tinggi itu emang bisa capek gitu. Nah, cuman gue ngelihat pas lagi lawan Prancis itu emang salah satu penampilan terbaik tim kuda hitam di Euro 2024 karena mereka bisa ngebawa Prancis itu di pressing ke arah sayap. Terus mereka nggak tahu, Prancis ini nggak tahu ini mau kemanain bolanya mau dikemanain, makanya kemudian di long ball terus kan sama Prancis kan gitu. Jadi itu cara yang sangat-sangat jenius untuk mematikan kehebatan lawan gitu istilahnya. Nah, gue pengen lihat kalau menghadapi Belanda gimana, karena kan sejauh ini Belanda itu kan nggak punya banyak pemain yang bisa main vertikal. Salah satunya Nathan Ake yang beroperasi di bek kiri gitu. Apakah lo bisa mempressing sumber-sumber distribusi dari Belanda ini apa enggak gitu? Karena tengahnya menurut gue ketiadaan Frankie De Jong yang bisa main vertikal itu emang kelihatan. Dan gitu. kemarin kelihatan banget Belanda tuh ketika lawan Perancis mereka beneran main deep banget, counter attack cepat, tapi ya berapa kali juga nggak berhasil. Jadi maksud gue nggak tahu apakah Ronald Koeman akan melakukan skema yang berbeda ketika lawan Austria, karena Austria pasti akan ngepres, siapapun lawannya pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika Belanda kemarin agak dipres oleh Prancis pun mereka juga agak kebingungan sendiri. Jadi ya menarik sih, gue sih lebih, gue nggak entah kenapa ya, ini nggak usah dibikin buat judi ya, gue selalu berpikir, gue karena mikirnya kayak Austria ngeliat di lawan Polandia, anjing nih Belanda bisa ketar-ketir sih. Bagus Austria memang. Kayaknya Austria. Lu juga setuju? Kayaknya Austria ini kuda hitam yang parah. Gue sih masih berharap Hungaria, tapi Hungaria susah ya bergantung sama orang lain kan. Tapi kalau misalkan Hungaria nggak lolos ya palingin
gue menantikan Australia sejauh mana. Tapi sebenarnya kalau yang lain kalah Austria, gitu ya. Australia. Yang lain pada kalah tuh mereka bisa lolos juga. Maksudnya kayak Czechia gitu kan 1 poin masih kalau nggak salah ya, seri sekali kan kemarin kan, atau mungkin Serbia juga, Slovenia juga 1 poin. Jadi sebenarnya kalau mereka pada kalah nih, Slovenia kalah sama Inggris, Serbia kalah sama Denmark, ya normal lah hasilnya. Terus si siapa tadi gue bilang Czechia kalah sama Turki ya, Hongaria kan lolos kan, karena cuma perlu lebih baik dari 2 tim. Betul. Jadi kalau 2 grup itu jelek tuh, grup yang ini Inggris yang sama grupnya yang ada Portugalnya, 2 aja tuh mati nggak menang, udah lolos dia. Betul. Sebenarnya gitu. Jadi harapan masih ada. Kroasia ini mati-matian nih. 1 poin. Kalau menurut gue Kroasia udah habis sih. Tahun Itali tapi nih. Enggak habis sih menurut gue. Menurut gue udah dari 2018, 2020 habis nih ya. Udah sih. Udah maksudnya generasinya udah cukup lah. Udah cukup lah. Lu mesti cari pemain baru lagi lah. Ntar tiba-tiba muncul siapa ya gitu. Iya. Dex mau ada pendapat Dex soal kuda hitam atau prediksi lo apakah bergeser maksudnya? Ya, perkiraan. Tadi gue Turki ya kan. Jadi Austria juga sih. Austria? Emang kolektif ya. Soalnya kalau lihat tim kuda hitam itu, lihatnya kan individunya bagus apa enggak. Nah di Austria itu lo punya kolektivitas aja sih. Itu yang ngebedain sama tim lainnya. Iya. Dan itu lah ya, instant pressing constant pressing. Constant pressingnya tuh gila sih tadi yang menit 90 gue setuju. Tapi ada ya tim lain yang layak nonton juga. Karena gue pun walaupun suka Prancis, kalau jam 2 nggak harus nonton sih menurut gue ya. Denmark. Gue kayak Denmark menurut gue bagus. Oh, oke. Oh iya, Denmark bagus. Iya. Kalau lu suka pressing ya gue menyarankan Slovakia juga enak buat ditonton. Denmark itu adalah cara ngotot main gitu. Tapi Denmark ada kelemahan. Jadi yang lagi lawan game pertama itu dia kan ini ya, defensive-nya tinggi tinggi banget, sampai kemudian kayaknya lini depannya tuh kayak sempit banget gitu. Kayak enggak ada gerak. Sumpah bang. Makanya sering tabrakan posisinya. Terus kemudian sama Slovenia dihajar sama bola direct ke belakang garis pertahanan. Itu kelemahan Denmark itu doang. Tapi jarang ada tim yang bisa ngelewatin pressingnya dia gitu loh. Jadi kayak agak bingung juga. Nah ini Slovenia juga walau udah 2 poin ya, 2 kali imbang, berarti kan gak kalah 2 kali ya, masih diuji nanti sama Inggris di akhir. Bahkan Slovenia sama Denmark aja gak kalah dan sudah kena tiang 2 kali dari 2 pertandingan ya. Penasaran saya untuk melihat gol Sesko, tapi itu juga gue gak bilang mereka permainan paling bagus, tapi penasaran gitu gue ini Slovenia ceilingnya segimana gitu. Dan juga Slovakia tadi udah, Turkiye juga gue nggak tahu karena kemarin ketika ketemu lawan yang berat langsung goyang banget tuh ya lawan Portugal. Tapi ini karena langganan ya, bahkan tim saya juga tersingkir di Euro 2020 oleh tim ini. Menurut saya Swiss itu juga layak untuk disaksikan ya secara permainan. Murat yakin ya pelatihnya. Kan udah kemarin juga hampir ngalahin Jerman loh itu. Udah hampir 2 gol menurut gue. Secara permainan oke lah. Yang udah lolos tuh 4 ya baru ya. Jerman, Portugal, Swiss sama Spanyol. Spanyol udah kan udah 6. Spanyol udah. Ya udah 6. Udah gak mungkin kekejar lagi. Inggris belum nih. Kalau Slovenia doang 5. Aman aja. Denmark 5 juga. Aman aja. Tapi karena 4 poin ya. Nah itu menurut gua gara-gara 4 poin ini gini, karena ada peringkat 3 terbaik. Menurut gua tim-tim itu jadi 4 poin dulu deh yang penting. Mainnya aman dulu. Kemarin Belanda Prancis gitu loh. Menurut gua sorry nih ya. Menurut gua enggak intensi menangnya enggak segitunya. Koman dan juga Deschamps. Itu sengaja. Ada peluang Griezmann, ada peluang Xavi Simon. Itu mah ada peluang ya udah maksimalin. Tapi kalau enggak ada kengototannya itu enggak kerasa. Bener, Dia bilang di awal. Habis itu mengantuk kita di stadion. Enggak, tapi ada ini mainnya begitu doang. Aman aja 4 finishing poin. third-nya tuh bingung gitu daripada kena counter terus bahaya kayak Turki gitu. Jadi mereka tuh cenderung aman, udah berbagi poin ya biar kita aman. Inggris urutan 2 ketemu siapa? Inggris urutan 2. Itu Jerman tadi kan. Oh, kalau pertama berarti di grup Swiss. C ya. Di grup C, juara grup C akan bertemu, coba gue lihat dulu. Siapa tuh? Di hari Minggu mainnya ya. Peringkat 3 terbaik dari grup D, E, F. D, E, F itu kemungkinan berarti Austria bisa jadi, atau Belanda atau Prancis peringkat 3-nya, atau itu Rumania, Belgia, Slovakia, Ukraina, atau F Czechia atau Turki. Aman aja. Kalau juara grup ya. Ini ntar biasanya bagannya tuh dapat enak tiba-tiba tuh. Betul. Karena kalau Inggris tiba-tiba. Tapi khawatirnya ketemu tim grup D loh. Kalau misalnya Belanda, Prancis atau Austria jadi peringkat 3. Gue masih pede ketemu Belanda dibandingin ketemu Jerman. Austria itu dia tuh. Nah, kan bisa aja tapi kalau Belanda. Tapi kalau misalnya Inggris lolos nih dengan meyakinkan, menurut gue tuh bukan karya ciptanya di Gareth Southgate sih. Emang pemainnya jago-jago aja. Jadi Phil Brilliance ya, sama kayak pelatihnya Spanyol waktu juara Women's World Cup. Oke, kita akan geser ke hal yang lagi rame di medsos, yaitu live check Kodam.
Anjing nih kemarin rame apa sih sampai Pak Anies juga kena makanya kemudian di show-nya Leader Apos. Iya, Leader Apos dibahas kemarin di podcast. Iya. Ini maksudnya Odam tuh maksudnya yang nempel gitu ke dia ya. Yang ngejagain lu sebenarnya. Yang ngejagain ya. Oke, kita tanya aja. Tapi gue enggak tahu itu konsepnya gimana. Nah, Gareth Southgate nih gimana kira-kira yang nempel dia? Gareth Southgate yang ngejagain sebentar Paman nih Untung kali. Gue bisa ngeliat nih Gareth Southgate yang ngejagain. Waduh, Henderson udah nggak ada ya. Berarti yang ngejagain, oh ini ada namanya Conor Gallagher. Wow. Nggak mungkin sosok aja, mungkin sosoknya aja ya. Maksudnya hewan gitu ya. Hewan biasanya macan. Gitu. Singa kan Trisha Lions tuh. Nggak mungkin singa. Tapi iya, kalau lu ngelihat jersey away-nya Inggris, itu singanya kenapa nyengir? Itu udah lama ya, itu logo udah lama banget. Iya, dia ngetawain Southgate kali ya. Nggak ngetawain diri sendiri, nggak pernah juara lagi. Coba kayak lidah, nggak lu perhatiin deh, jersey away-nya Inggris yang biru. Melet. Iya, melet lucu banget. Ya udah. Southgate jadi apa nih? Kayaknya kalau hewan bebek nyungsep. Karena kan bebek gitu kan kalau berendam gitu kan, kepala gitu kan, atau enggak ini burung onta nih, tidak bisa melihat realitas gitu. Ya, Gareth Southgate tuh kodamnya kecoa lagi. Kenapa? Udah dipukul tetap hidup. Udah kena hasilnya jelek-jelek mulu tetap dikasih kesempatan. Tapi kadang orang takut. Iya, soalnya kalau bisa terbang bisa kencing. Itu dia Gareth Southgate anjir. Kodamnya kecoa. Kecoa kalau bisa terbang, wah gue males banget. Gue paling males kecoa terbang gue. Binatang gue. Mendingan depan gue macan gue bisa lari. Gareth Southgate fix nih punya sesuatu dari Prince William nih. Kecoa terbang bahaya banget bos. Gue tuh pernah tikus gitu. Kecoa terbang gue benci banget kecoa terbang. Kodamnya kecoa. Kalau cuma lewat oke. Gue pernah naik sepeda, hidung gue mimisan jatuh karena gue lagi naik sepeda malam-malam. Kecoa terbang gitu. Enggak, nabrak muka gue lagi naik sepeda. Itu lagi kecil, jatuh. Lu tahu kecoa enggak? Tahu. Lu takut kecoa? Oh enggak. Kalau terbang jijik ya. Kalau cuma gini mah enggak apa-apa. Iya. Paling lebih males. Gue dikasih tau soalnya waktu kecil kalau kecoa terbang nanti bisa buta kalau kencing. Anjir. Kecoa terbang kencing ntar lu bisa kena koreng. Ada cerita kayak gitu. Ada ketakutan itu. Lu tahu kecoa? Kenapa emang? Ketakut ya katanya gue? Oh nggak biasa aja. Biasanya lu takut tadi? Males gue. Ada orang hamil teriak-teriak begitu kalau lihat kecoa. Tapi ada aja sih kayak gitu. Kalau istri gue cicak. Karena gini, kalau cicak kan gak berbahaya ya. Tapi dia jijik aja gitu. Kecoa itu ada 2 tipe kalau di Jakarta ya. Teori gembel gue. Yang pertama yang gede tuh, yang gede. Oh iya. Yang satu lagi dari got tuh. Nah, yang satu lagi kecil-kecil. Kecil-kecil yang beneran kecil banget cuy. Tapi banyak banget. Nah, itu pengalaman gue ketika gue kerja di Trax FM. Kan itu Sarina ya, gedung 2 kan. Sebelum di PES bus apalah itulah ya. Itu tuh kalau lu misalkan naro makan nih. Nih lu abis makan di meja, lu taruh nggak nyampe 1 menit tiba-tiba kecoa udah baik banget. itu udah kayak shock terapi kayak gue ada anak kantor gue tuh dia dari yang pertama kali masuk kantor teriak-teriak makin lama kecoa gini gitu udah biasa. Itu tuh disentil udah biasa. Nah sampai ada satu momen ini cerita anjing banget sih. Jadi ada dispenser mau minum nih ya kan, kita mau minum lagi mau ngambil anak kantor gue pas mau di ini anjing kecoa di dispenser cuy, di galon kayak wah anjing sebulan habis itu kagak ada yang mau minum dari situ langsung habis itu pest control semuanya gue beli botol kemasan mulu gue. Kecoa gawat sih parah cuy menurut gue. Karena tapi kecoa itu ada takutnya gitu loh. Kalau misalnya gue takut cicak, tapi gue paham karena dia pernah pakai sepatu ada cicaknya. Sama ada temen gue juga ini minum soft drink kaleng tau gak lo? Soft drink kaleng taruh mau tidur terus pagi-pagi ada tuk. Sama kan? Ada yang nyipok. Sama kan? Itu kecoa masuk cus. Tapi kalau dia nyipok, berarti kan kecoa masuknya jatuhnya kebalik. Cicak masuknya kebalik kan. Sehingga ketika kita sundul dia gini. Sama kan kayak Southgate kecoa ya kan? Udah kecil gampang dikalahkan tapi terus tetap ada. Itu. Lu kebayang gak sih pagi-pagi minum soft drink kaleng gitu. Ada yang nyium-nyium lu tuk pasti keluarin anjing kok anjing cicak gitu. Iya kan soalnya kan kecoa gampang dikalahin nggak punya otak ya kan, tapi kalau lagi terbang bikin orang takut. Iya. Roberto Martinez Portugal ini lebih ke apa ya? Ini adalah kayak live dong. Roberto Martinez ada kodamnya. Gila nih gitu aja baru. Apa ya? Dex lu ada ide gak nih? Kalau gue ini Phoenix seperti Kementerian Kegelapan. Rises from the ashes setelah kemudian pertandingan keduanya membaik bisa dikaitkan. Oh iya. Oke, bisa. Oke, kita geser.
Julian Nagelsmann. Nagelsmann ini muda ya, muda, punya Beruang. Kok Cerdas. Kenapa beruang? Beruang. Nggak tahu gue nggak sama ngomong. Oh, asal nembak aja ya. Asal nembak aja. Asal nembak ya. Emang lu percaya begituan? Tadi tuh siapa si Popo emang astagfirullah, si Popo kan Islami banget ya. Astagfirullahaladzim. Orang kok pada percaya gituan ya? Gitu, tapi emang aneh gitu. Ada lo live jam 12 malam kayak gitu. Cek kode, wah anjing nih orang. Tapi percaya nggak Aneh banget emang. Tapi percaya nggak percaya setiap orang tuh ada yang ngejagain. Ya gue tahu, cuman maksud gue tuh rasa penasaran itu kenapa gitu loh. Iya, Apa ya? Hewan yang Kenapa ya muda orang Indonesia apaan kayak ya? gitu? Hewan muda ini kancil. Muda tapi garang. Gak garang juga sih. Kancil. Kancil. Cerdik. Ya, cerdik bisa sih. Kancil. Rakun, Anak kancil kali ya. Anak kancil. Rakun. Rakun. Rakun bisa juga. Tapi gue sekarang abis nonton Guardians of Galaxy 3 tuh kasihan gue sama Rakun. Iya. Didier Deschamps. Lu apa Prancis? Lo apa Prancis? Ayam jantan. Gimana ya orangnya? Ayam jago aduan lah. Ayam aduan. Jago ya. Tapi itu mah karena federasinya. Enggak, menurut gue menyabung nasib. Seperti ayam jago. Wah. Karena Kylian Mbappe Gak ada. Bisa juga ya. Ayam jelek juga itu di Deschamps. Ayam ubanan kayaknya menurut gua. Ayam ubanan di Deschamps. Tuh bisa tuh. Luis de la Fuente. Nah ini mungkin nih hewan-hewan yang kita sebenarnya nggak terlalu tahu, tapi sebenarnya dia bagus gitu. apa tuh? Apa ya hewan-hewan? Merpati. Hewan-hewan yang biasanya nggak ada di Indonesia gitu atau mungkin daerah-daerah atau mungkin. Oh ada ini apa namanya Roadrunner. Itu ada loh beneran. Roadrunner itu Ada. ayam itu beneran ada. Pepe Le Pew. Jadi apa itu? Apa? ini Pepe Le Pew tuh ini Yang bau sigung. Iya. Kalau Bau, de la Fuente bau. enggak, maksud gue si ini Roadrunner itu loh. Roadrunner tuh beneran ada, ayam Roadrunner itu ada. Jadi bahwa ayam itu cepat itu beneran ada. Jadi mungkin karena punya pemain-pemain kayak Lamine Yamal gitu ya, yang dribblingnya cepat ya. Roadrunner. Oh kalau Luar gitu biasa bisa gitu jadi ya. Deschamps itu bunglon cuy. Kenapa? Karena kan dia nyesuaiin lokasi, nyesuaiin lawan. Oh lawan Belanda nih, gue harus main begini. Gitu. Tapi berbahaya nggak? Nggak juga. Enggak juga. Atau mungkin bisa iguana kali lebih ke. Oke, Luciano Spalletti. Ini mainnya fluid. Aduh, ini dia kan ofensif ya. Garang gitu ya. Gua Serigala cuy. mencoba serigala sih. Serigala kan kolektif Serigala. juga ya. Kan kalau serigala Komodo pepes. bisa juga Komodo. Kalau komodo individual. Kalau Serigala nyerangnya kolektif. bareng-bareng. Tapi fluid juga Komodo Iya, tuh. iya, Walaupun iya. cara untuk menghindari Komodo katanya lari zigzag. Nah bener Karena sih. itu cuma zut gitu doang. Ya, itu benar. Itu kayak ini sama kayak berhadapan sama ini babi hutan. Oh iya benar. Babi hutan tuh lari bisa lurus doang gitu. Itu Prancis bisa juga tuh berarti. Babi Soalnya hutan. Enggak Prancis. Lu banyak amat Prancis. Enggak vertikal mainnya loh. Dia bukan yang kayak skill gitu kan. Susah dia lagi Lari. gak percaya Banyak banget. Lagi gak percaya sama tim kesayangannya. Jangan desa kodamnya banyak deh. Banyak. Iya enggak? Prancis vertikal loh kalau nyerang loh. Wah ini Prancis nih berarti. Lu tawarnya ya. Wah ini Prancis nih. Enggak vertikal yang lari ke depan tuh. Pokoknya gas aja. Enggak, tapi itu beneran. Itu pengetahuan umum ya kawan-kawan. Jadi kalau Oke. dikejar babi hutan, Zigzag. lu belok. Gitu. Karena dia larinya lurus doang tuh. Gak bisa tuh dia ngeram mendadak itu gak bisa. Iya oke. Spalletti tadi itu ya. Domenico Tedesco Belgia. Belgia. Aduh gue gak tahu Nah nih ini apa nih. apa ya? Bingung gitu. Tim bingung. ini Udah Lama gue. menurut gua ini Lama. lama kan? Itu. lama itu. lama. Apa sih itu? Itu yang Binatang kayak lama. yang kayak ini, Yang kayak DGA. kayak unta. Tahu nggak lu? Karena apa? Yang suka ada di Amerika Latin tuh, Oh. bentuknya itu binatang lama itu. Kenapa lama? Nggak cepet. Nggak cepet. Lempar lo. Lempar lo Dex. Bukan soal itu. Lebih ke apa ya? Belgia mungkin Kayak ini minim kreativitas. anjingnya Tintin tuh, Snowy. Snowy. Iya. Harmless. Harmless ya, Harmless. nggak berbahaya ya, nggak berbahaya Iya. kayaknya ya. Dan masanya udah habis tuh, Kayaknya, Tintin masanya iya, udah iya. lewat. Nah, gitu. Sekarang telolet soalnya bukan Tintin lagi. Ya. Ronald Koeman. Nah, ini dia. Dulunya oke, sekarang kurang. Apa tuh jadinya tuh kalau Human. Ronald Human. Koeman tuh apa ya? Secara main Coba tanya Dex. Masa dijawabnya Kuman. Kuman. Koeman. Yang pas dia garuk-garuk gitu pas dia Iya, iya. ngupil ya. Ngupil. Apa ya? Kuman dulu jago, sekarang biasa aja. Iya, masih sebagai pelatih gitu kan. Terus permainan Belanda juga ya. Binatang yang kayak gitu. Apa ya? Dulu ditakuti, sekarang tidak ada lagi ya dinosaurus. Badak. berarti.
Badak. Ya udahlah. Karena Badak punah. udah mulai punah nih permainan Bacusa, total ya? football dari Belanda. Bacusa ini itu apa Bacuya. sih games kapan itu? Bacuya. Bacuya Games Piala Dunia Piala kemarin. Dunia. Piala Dunia Under 20. Gimana ya? Jadi ini 17. hewan langka lah ya, hewan langka nih, udah punah. Mereka nggak tahu Bacusa berarti. Lo tuh Bacuya. Bacusa. Enggak, ada Bacuya ada, tapi maskot lebih lama lagi itu ada namanya Bacusa, badak bercula 1. Nah, tapi itu gue lupa itu SEA Games SEA berapa? Games ya itu ya. SEA Games 90-an gitu lah. Karena setelah itu teman gue yang sorry ya, yang fisiknya gemuk itu malah Bacus. Oh, Cus Bacusa. podcast binatang, podcast fauna. Gen Z ini nggak tahu. Bacusa itu emang ada zaman kita kecil itu. Nah, gue kebayang kalau lu kan ada suatu kecoa nih kalau misalnya mukting itu kayak dia ngomongnya walang sangit. Walang sangit anjing. Ganggu nempel bau gitu. tapi Pasti gitu-gitu dia pasti hewan-hewan aneh. Iya. Pasti kalau Tapi kita kan lu- otaknya masih make sense aja. ya tapi gitu. setuju kalau gerak suaranya cowok kan kodamnya. Kecoa lucu Ya, banget itu. lagi. Dia yang paling valid ya di mana. Iya gimana dong anjing udah kecil. Ya begitulah. Kan. Itu ya apalagi pelatih ya itu aja Udah, tim itu besar ya, yang tim besar. Ya. besar. Apa lagi pelatihnya? Jadi Masih kalau jago kan itu. kalau pelatih itu Gak ada yang macan gak ada nih. Macan. Enggak. Dari pelatih-pelatih masa gak ya ada kan sih? kalau pelatih Euro kodamnya itu Aing macan gitu enggak ada. kalau pelatih Inter Nusantara kodamnya apaan? Kalah mulu nih. Hey. Aduh, Gimana nih Ros? Kodamnya apa nih pelatih Inter Nusantara nih? kodamnya lagi tidur. Keong. Lagi tidur kodamnya. Ada sih apa binatang yang tidur pas burung ya? Yang tidur Ya, Oh iya hibernasi, beruang hibernasi kan. Nah, itu kayaknya tuh. Kodamnya Inter Nusantara lagi berhibernasi karena tapi ini serius. Lu kan kalau main FM ya, misalkan ini nggak menang, tapi kan lu tinggal resort ke taktik yang biasa gitu ya, posisi terbaik, role terbaik dari pemainnya gitu kan. Ya udah Inter Nusantara gitu juga, tetap lu kagak menang. Ya udah berarti say goodbye nih. Musim ini say goodbye nih ya. AI-nya lebih aneh daripada main FM. Iya. Udah selesai nih berarti Selesai ya. udah Udah, lupakan biarin aja. musim ini Lupakan ya. saja. Seri ini kita lupakan nih ya. 5 pertandingan loh. Masih 5 pertandingan nih. Mau ngejar apa? Ngejar apa? Peringkat 6 bisa ke playoff. Oh iya. Beda iya. 2 poin doang nih. Ya oke lah, coba good luck. Apa masa dikasih back to back? Gak mungkin lah. Iya sih. Udah selesai aja musimnya. Tapi yang ini gak boleh selesai ya. Apa? Soal Benar, update. ya update Kanjuruhan. Ternyata kemarin pas kita podcast kan Sabtu, minggunya ada. Wah gawat, ada obrolan off air itu. Iya. Di Wah, podcast. di podcast itu Beruntung lah ada yang datang. yang datang itu banyak sekali obrolan off air Semoga termasuk gak direkam ya. Semoga tidak direkam. Semoga omongan itu gak direkam. Gawat. Jadi Bos saya itu. Jadi kemudian di 22 kita podcast, 23 Kanjuruhan ada event, itu adalah doa bersama di pintu 13. Itu yang datang adalah ratusan keluarga korban Kanjuruhan dan beberapa mengusulkan ini ada monumen di pintu 13 karena pintu 13 nggak bakal dirobohkan. Iya. Bakal tetap ada terlepas dari stadionnya itu direnovasi gitu. Nah, nanti katanya ngusulin bahwa nanti ada monumen di situ, terus ada nama-nama korban semuanya di situ gitu. Nah, buat stadionnya sendiri renovasinya baru 60% dan itu yang menyebabkan Arema musim depan tuh kayaknya milih 2 stadion ya Dex ya. Blitar. Satunya di Blitar gitu. Oh udah mau mereka? Nah, itu Belum, lagi masih belum menjajaki. mau. Masih lobby ya, menjajaki, masih iya. lobby ya. Ya harus kan Blitar kan harus sering jual dulu. Iya. Baru kita bisa Blitar. Jual tar bang. Enggak, soalnya susah Dex. Kenapa ditunda terus? Soalnya mau beli dibilang entar. Iya, udah juga. Blitar deh. Ya susah mau dibeli ininya, rights-nya. Gitu. Ada medsos, ada banter medsos. Nggak tahu nih. Bansos hari ini. Adminnya lagi revisian. Masih revisian. Iya. Alah, enggak profesional. Iya. Kayak kemarin dia nanya gitu kan. Oh, jadi revisian dari dosen ini semuanya harus dilakuin. Ya iyalah. Lu mau lulus enggak? Tapi dong? itu tenang ntar baca gue masukin tadi gue udah catat. Concila sama tadi apa? Concila sih. Concita. Sama Lu ini, sembarangan Concila lu football nih, football apa? Apa lu ini? Wasit VAR, football knowledge. Football knowledge. Oh dari Twitter bisa tuh Dex. Rame Twitter Dex. Itu ya. Itu bansosnya ya. Karena Iya, itu rame banget bansosnya. tuh ternyata responnya. Soalnya ternyata kemarin diledekin kan sama Randi di podcast. Adminnya gimana? Lu tahu nggak? Ya harusnya lu ngasih tahu. Iya. Gawat, parah lu. Parah emang. Dok. Terus kita disalin katanya manggil dia pas dia lagi rekam. Iya. Iya. Parah. Orang Lagi ngeluh geruk terus anjir. Lu aja. Ya udah kita lihat ya siapa pelatih yang bakal ngeluh seperti Waldo dan juga fans-fansnya nih. Teman saya udah pegangin kepala terus nih lawan Slovenia, yakin gak yakin. Buru-buru cepet aja, buru-buru gitu kan. Kalau ke Inggris sekarang gue gak usah nonton pagi-pagi buta. Karena dia mau ke final, kalau yang ditonton bukan Inggris kan sayang juga. Ya gak gitu. apa-apa, happy aja. Tetap happy ya, tetap aja. happy. Itu dia. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.
Bye.